Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, tak lupa saya mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan 2024. Bagi yang melaksanakannya, semoga ibadah agan sekalian diridhoi Allah SWT hingga selesai. Amin ya robbal alamin. Berikut ini kita akan omong-omong tentang fenomena menarik yang terjadi dalam pemilihan umum 2024. Kita tahulah kegaduhan saat ini, bukan hanya disebabkan oleh persaingan politik yang ketat, tetapi juga terdapat faktor-faktor lain. Kita tidak akan menyudutkan salah satu pihak, tetapi kita coba melihat dengan seobjektif mungkin dari sudut pandang karakter manusia-manusia yang terlibat. Mari kita perhatikan apa saja yang menjadi penyebab kegaduhan pemilu 2024. Saya coba petakan secara sederhana, bahwa kegaduhan pemilu 2024 ini timbul karena kecurangan pemilu 2024 yang terjadi di sana-sini. Kecurangan ini dikarenakan para peserta pemilu ini berbeda persepsi tentang kekuasaan, kemudian, power tend to corrupt, kemudian, sifat manusia Indonesia, dan penyebab terakhir adalah, implementasi Pancasila kurang. Mari kita lihat satu dari penyebab-penyebab di atas. Pemilu serentak 2024 gaduh, bisa kita lihat dari berita-berita di media massa elektronik maupun cetak. Berita kemarin tanggal 14 Maret tahun 2024 salah satu media cetak menyebutkan bahwa saksi dari salah satu pihak menolak untuk menandatangani berita acara hasil perhitungan suara. Berita-berita sebelumnya juga menunjukkan nada yang sama, yaitu terjadinya fenomena kecurangan, terutama dalam perhitungan suara, serta demo-demo protes di ibu kota. Coba kita lihat sebagai tidak mungkin ada asap bila tidak ada apinya kan gan, tetapi apa itu, curang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang itu adalah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, maka hari ini sebagai rakyat Indonesia dicederai rasa keadilannya loh. Apa akibat dari kecurangan ini adalah hilangnya kepercayaan dari orang lain hilang. Bila yang curang adalah para pemimpin atau calon pemimpin, maka kepercayaan masyarakat kepada mereka ini hilang, dan jika kecurangan ini seru sekali, menghilangkan nyawa orang, atau berpengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak, ya bisa dilaporkan ke penegak hukum loh. Penyebab berikutnya adalah berkaitan dengan perbedaan persepsi tentang kekuasaan, seperti halnya 6 orang buta yang melihat seekor gajah, akan mempersepsikan gajah dari sudut pandangnya masing-masing. Beberapa pemimpin mungkin melihat kekuasaan sebagai peluang untuk menguntungkan diri, keluarga, dan kelompoknya, sementara yang lainnya mungkin memandangnya sebagai amanah untuk melayani bangsa dan negara. Tentu saja pihak yang sudah dan sedang berbuat curang ini melihat kekuasaan dari sudut pandang yang menguntungkan dirinya kan, iyalah gan. Penyebab berikutnya berkaitan kecenderungan manusia pada umumnya untuk berkuasa, termasuk di dalamnya manusia Indonesia. Lord Acton mengatakan bahwa power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Great men are almost always bad men, yang artinya kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup. Orang hebat hampir selalu orang jahat, kekuasaan akan selalu diupayakan, tetapi kekuasaan yang telah dipegang berusaha dipertahankan selama-lamanya, karena begitu besarnya ambisi untuk meraih kemenangan, maka memicu kecurangan, politik uang, dan intimidasi. Mengerikan, ya gan. Penyebab berikutnya adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat umum manusia Indonesia. Melihat temuan dari Bapak Ali Akbar, dosen UI, terdapat 15 sifat manusia Indonesia, yaitu ramah,
individualis, bodoh, malas, tidak disiplin, korup hingga kreatif. Dari sifat-sifat tersebut, terdapat 4 sifat yang dapat menjadi pendorong kuat terhadap perilaku kecurangan. Ini menciptakan dinamika yang berpotensi merugikan dalam persaingan untuk menjadi pemimpin nasional. Ternyata pemicu curang telah ada dalam 15 sifat di atas. Mari kita perhatikan yang pertama, yaitu biasa berbohong. Biasa berbohong. Kebiasaan berbohong mungkin diawali dengan mengoceh, berbual atau omong besar, yang semakin sering dilakukan, lambat laun menjadi berbohong. Kebiasaan berbobong membuat si pembohong tidak lagi merasa bersalah. Ketika berbohong, bermula dari kebohongan inilah memicu perbuatan curang. Biasanya kita lihat saat kampanye, para calon meniupkan angin sorga, begitu mereka sudah berhasil menjadi pemimpin, tiba-tiba menjadi pikun, ya kan gan. Sifat berikutnya adalah percaya diri rendah, atau kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri. Dia berpikir bakal akan kalah dari lawan lainnya, maka kondisi ini mudah menjadi pemicu tindakan curang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, siswa yang menyontek di kelas, nggak pede karena nggak belajar serius sebelum ujian, para pengendara sepeda motor yang melawan arah, atau kendaraan yang mendahului lewat bahu jalan, di jalan tol, dan banyak lagi. Sama juga ada unsur nggak pedenya, capek degan. Selanjutnya adalah ambisi berlebihan, mungkin sintesa dari sifat-sifat individualis, emosional, sombong dan korup ya kan. Ambisi yang kelewatan ini akan mendorong untuk melakukan apa saja dalam mencapai ambisinya. Ambisi terkadang dianggap juga sebagai bentuk keserakahan loh. Sifat berikutnya adalah serakah atau tamak. Tuntutan untuk mendapatkan lebih dari yang diperlukan sering penyebab perbuatan curang. Serakah ini salah satu dari indikasi kurangnya rasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam keseharian kita bisa melihat keserakahan di lingkungan kerja mendorong korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Makanya indeks persepsi korupsi kita cukup tinggi loh. Faktor penyebab berikutnya adalah tantangan terkait dengan kegagalan dalam mengimplementasikan Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari juga memainkan peran. Jika nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara tidak dihayati dan diimplementasikan dengan baik oleh para pemimpin dan masyarakat, maka kegaduhan dan kecurangan dalam proses politik dapat semakin merajalela. Ayo kita lanjutkan. Dari mural ini terlihat ungkapan jeritan rakyat yang menunjukkan bahwa mereka tidak percaya lagi kepada para pemimpinnya. Malah mereka lebih percaya kepada TV, sekaligus juga menunjukkan bahwa rakyat menderita kelaparan. Kondisi rakyat seperti inilah menjadikan mereka rawan serangan fajar dan bansos gadungan, atau dalam bahasa kerennya adalah pragmatis sempit demi perut semata-mata. Maka praktek curang selalu mendapatkan tempat di rakyat. Apa enggak, bahaya tak? Terus bagaimana solusinya ya? Tingkatkan pendidikan politik biar seluruh rakyat Indonesia nggak mudah dicurangi oleh para politikus busuk nggak mandi 6 bulan. Sadarkan juga mereka bahwa kekuasaan sebagai pemimpin nasional dalam semua tingkatnya itu amanah, bukan punyanya si Mukidi atau Mbahe Sangkil. Penegakan hukum yang adil menurut orang banyak loh, bukan adil menurut para penguasa. Kemudian yang paling penting adalah pendidikan karakter bangsa berdasarkan Pancasila jangan dihentikan hanya pada omon-omon saja, ya perlu dilakukan serius, didukung komitmen para pemimpin nasional beneran gitu. Selanjutnya sampai pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, mari kita tarik benang merah dari omon-omon kita ini. Kegaduhan dalam pemilu bukan hanya tentang tindakan kecurangan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor dalam sifat manusia, prinsip dasar kekuasaan, dan pandangan berbeda terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas ini, kita berharap dapat bergerak menuju sistem politik yang lebih sehat, adil, dan representatif.
Demikianlah omon-omon ringan kita kali ini. Menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna, dan katanya tidak ada gajah yang retak. Gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.